Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, nih sudah masuk. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. KM, Zaki, Ya Bu. doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah bagikan link untuk presensi, sudah diisi di GCR? Di GCR, presensinya sudah diisi, absennya? Sudah. Sudah, Bu. Ya, sudah. Hadir semua ya? Ya, Hadir, Bu. lihat dulu hadir semua, tiap kelompoknya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku selain tangan. Kan sebelumnya kita sudah mempelajari perbandingan trigonometri tangan ya? Ya, sudah. Masih ingat? Ya, sudah. Masih ingat? Lupa. Iya, sudah dibaca. Nah, ini kelanjutannya. Jadi selain tangan ada apa lagi ya perbandingan trigonometri yang lainnya untuk segitiga siku-siku. Nah, coba kalian perhatikan, Ibu akan share video. Ada, Nak, muncul? Ada, Bu. Sebentar. Sebelumnya kita sudah belajar perbandingan tangan ya. Apa sih perbandingan tangan? Ini tadi sudah ya. Membandingkan sisi depan dengan sisi samping pada segitiga siku-siku seperti pada gambar. Jika segitiga theta, maka tangan theta adalah sisi depan per sisi samping. Sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan membuat perbandingan trigonometri sinus dan kosinus pada segitiga siku-siku dengan tepat dan teliti. Sebelum kita mulai, apa sih manfaatnya ya? Nah, sebelum lanjut, apa sih manfaat penerapannya? Sehari-hari gunakan untuk menentukan tinggi bangunan. Lalu dalam navigasi perbandingan trigonometri digunakan juga untuk menghitung jarak suatu titik terhadap pantai. Dalam bidang oceanografi, perbandingan trigonometri dapat digunakan untuk menghitung arsitektur. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan penerangan rata, beban struktural, efek bayangan matahari dan sudut. Mari kita mulai dengan gambar. Gambar apakah ini? Ya, betul, ini adalah gambar piramida. Secara sederhana, rata piramida adalah seperti ini ya. Tinggi piramida, piramida. Jadi ukuran piramida ditentukan oleh tinggi, panjang jari-jari, dan besaran sudutnya. Bagaimana perubahan dengan perbandingan sisi depan dan sisi miring seperti ini permasalahannya? Karena ingin membuat replika piramida yang disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan yang memiliki. Ketersediaan alat dan bahan. Jika diperkirakan panjang rusuk piramidanya 600 cm, kemudian jari-jarinya dan dasar tinggi piramida masing-masing 420 cm, maka bantulah hara untuk menentukan nilai sudut yang akan digunakan. Silakan kalian baca dulu petunjuknya. Kalian amati permasalahan yang disampaikan, kemudian diskusikanlah dengan teman
kelompoknya, kemudian tulislah hasil dari mencari informasi dan diskusi pada tempat titik-titik yang ada di LKPD, lalu nanti terakhir dipresentasikan. Bisa dipahami instruksinya, langkah-langkahnya, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, silahkan kalian berdiskusi, kelompoknya sudah Ibu kelompokkan ya. 10 menit ya, Nak? 10 menit ya, jangan lama-lama ya. Bisa kan ya? Baik, Bu. Sudah selesai kelompoknya Bagas? Enggak, kelompok yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Udah. Nah, Tua, Bu. kita bahas dulu hasilnya. Hasil pengerjaan kalian bahas dulu. Ya silakan, boleh dipresentasikan. Tadi kelompok 3 silakan, sudah raise hand ingin mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah satu. Arlan ingin membuat replika piramida yang disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan yang dimiliki. Jika diperkirakan panjang rusuk piramida 600 cm, setengah diagonal alas dan tinggi piramida masing-masing 420 cm, maka bantulah akan menentukan nilai sudut yang akan digunakan. Ini gambar dari replika piramida Arlan kelompok kami, ukuran dan panjangnya bisa dilihat di situ. Berikutnya. Sejauh ini untuk soal nomor 2, buatlah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring serta sisi samping dengan sisi miring pada sisi di dalam replika tersebut. Sejauh ini kita punya hasil sama kelompok sebelumnya. Yang pertama, perbandingan antara sisi depan dengan sisi miringnya itu 420 cm per 600 cm. 420 cm sebagai sisi depannya dan 600 cm sebagai sisi miringnya. Dihasilkan secara pecahannya 7/10 dan secara desimalnya 0,7. Untuk yang kedua, perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, dihasilkan sisi sampingnya itu kan 420 cm, sisi miringnya 600 cm, dihasilkan secara pecahannya 7/10 dan secara desimalnya 0,7. Next slide. Untuk soal ketiga, apabila nilai perbandingan sisi depan dengan sisi samping pada segitiga siku-siku disebut tangan, maka disebut apakah perbandingan untuk sisi depan dengan sisi miring, kemudian sisi samping dengan sisi miring. Untuk perbandingan sisi depan dengan sisi miring disebut sinus. Kemudian perbandingan sisi samping dengan sisi miring itu disebutnya kosinus. Jadi kesimpulan yang didapat, kita nemuin nilai sudut theta dapat diperoleh dengan perbandingan sinus dengan kosinus. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain hasilnya sama dengan 2 kelompok tadi yang dipresentasikan? Sama. Bisa ya membuat menggambarnya, kemudian membuat perbandingannya juga bisa. Alhamdulillah sudah bisa. Kesimpulannya apa nih kira-kira? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Raise hand yang kita temukan. Jadi nilai sudut-sudut tersebut itu bisa ditentukan dari kayak rumus sinus gitu, dari sisi depan per sisi miring.
Kesimpulannya, sinus adalah nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring segitiga siku-siku. Dan kosinus adalah nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Ya, betul. Ya, kalau di tatap muka, Ibu beri aplaus, tepuk tangan buat kalian semua. Betul ya. Jadi nilai sudut itu bisa diperoleh dengan membandingkan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Kalau sebelumnya kita mengetahui ada perbandingan tangan untuk mencari sudutnya, nah hari ini kita mengetahui ada dua perbandingan, yaitu apa? Sinus dan kosinus. Ya, untuk mencari besar sudut pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kalau seandainya pada ada soal, kemudian segitiganya hanya diketahui panjang dua sisinya saja, seperti Ibu share ya. Mohon maaf kalau segitiganya tidak simetris, jadi misal di sini sudutnya, nah Ibu ganti dia sudutnya di sini di atas. Kemudian ini si sudut A, siku-sikunya di B, segitiganya segitiga ABC. Sisi depannya yang mana? Sisi depannya yang mana? Kalau sudutnya pada sudut C, maka sisi depannya yang mana? Yang Kelihatan nggak gambar ibunya? yang Ibu. Sisi depannya yang mana? AB. AB, betul. Sisi depannya AB ini sisi depannya AB. Kalau sisi depannya adalah 8, kemudian sisi sampingnya yang mana? BC. BC, betul. Ini sisi Ya, samping BC, BC. Nah, maka jika ini kemudian 6, maka untuk mencari sisi miringnya 64 ditambah 36 berapa? Akan berapa? 100. Berarti miringnya? Ya, berapa miringnya jadi? 10. Nah, ini biar jelas gitu ya, kalau sekarang ibu ngomong, maksudnya kalian menghitungnya masih bayang-bayang. Nah, jadi misalnya kalau hanya diketahui dua posisi, ya, ini nanti kalian bisa merangkum di Google Slide, nanti bagian juga slide-nya yang tadi saya jadi bisa nanti merangkumnya di luar jam pelajaran. Nah, selanjutnya kalian bisa isi refleksi di Google Slide. Ada, dibuka Google Slide-nya masing-masing, di masing-masing saja. Ada refleksi, nah silakan diisi. Ya, diisi refleksinya, sudah diisi di HP masing-masing saja. Silakan diisi pada HP masing-masing, sudah dibuka. Nah, kalau sudah ada tugas, ada soal beberapa pelatihan yang harus dikerjakan di Google Slide. Bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Bisa, ya. Ini berhubung waktu. Nanti kalian lanjutkan membaca di classroom, ya. Tugasnya usahakan disiplin ya. Tepat waktu. Tidak boleh melewati tenggat waktu. Nanti kalau melewati itu maka nilainya dikurangi. Ya, terima kasih. Sekian dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan kita dipikirkan kita. Selanjutnya, sekian dulu. Berdoa dulu ya sebelumnya. Berdoa dulu lagi. Setelah belajar, berdoa kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.